sini hanya bisa dilakukan oleh orang yang NIK-nya terdaftar pada saat bikin NIB atau nomor izin berusahanya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu bukan orang yang kan biasanya yang bikin NIB itu adalah si direkturnya Bapak Ibu ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai anggota tim atau Bapak Ibu sebagai karyawan langsung masukkan di sini NIB perusahaannya. Pada saat Bapak Ibu klik cek NIB, di sini akan tertulis data tidak ditemukan. Karena yang harus pertama kali masuk untuk mendaftarkan perusahaan adalah orang yang NIK-nya atau akun dari orang yang NIK-nya terdaftar di NIB Bapak Ibu. Seperti itu. Supaya nanti sudah bisa mengupload semua legalitas dan memberikan akses kepada Bapak Ibu sebagai anggota perusahaan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa langsung masuk akan dapat akses untuk platform-platform yang ada di sini. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa masuk aja. Kalau saat ini memang masih sistem manajemen penyedia saja, tapi dalam waktu dekat insya Allah mohon doanya kita dalam proses pengembangan untuk platform-platform lainnya di LKPP. Nah, Bapak Ibu silahkan klik aja di sistem manajemen penyedia. Habis itu Bapak Ibu bisa langsung klik selanjutnya. Nah, kalau Bapak Ibu klik selanjutnya, ini akan mengantarkan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu akan mengatakan kepada. Nah, ini adalah Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah tampak depan dari akunnya Bapak Ibu di sistem manajemen penyedia. Mungkin kalau Bapak Ibu yang lebih familiar itu di bagian Tokopedia sellernya Bapak Ibu atau di Shopee sellernya Bapak Ibu lah. Kalau Bapak Ibu sudah sering jualan di marketplace lain. Nah, ini adalah tempat di mana Bapak Ibu akan mengatur berbagai macam hal terkait produknya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat nih ada dashboard transaksi, produk, chat, dan pengaturan. Nanti aku akan jelaskan masing-masing. Bagian bawah Bapak Ibu bisa lihat ada banyak angka-angka nih, Mas Ongki, angka apa ya Mas Ongki gitu kan. Nah, ini adalah angka-angka yang menunjukkan rekapan penjualannya Bapak Ibu nih. Ini adalah pendapatan penjualannya Bapak Ibu. Terus yang ini adalah rekapan dari negosiasi baru, atau kalau ada negosiasi baru jumlahnya akan ada di sini. Kalau negosiasi berlangsung jumlahnya ada di sini. Kalau ringkasan pesanan, ini ada yang pesanan baru, pesanan berlangsung, atau pesanan selesai, langsung bisa dilihat di sini. Di paling bawah, Bapak Ibu akan lihat ada produk terlaris, adalah produk yang paling banyak dibeli oleh pemerintah. Sedangkan kalau yang di bawah ini adalah stok produk terbatas, yang dimana ini adalah halaman yang menunjukkan bahwa ini ada produknya Bapak Ibu yang stoknya sudah mau habis nih Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengatur nih, mau di 7 hari terakhir, atau di hari ini aja, atau di bulan ini aja, atau di bulan lalu, ataupun di tahun lalu, boleh, terserah Bapak Ibu ya. Oke, nah selanjutnya, kalau Bapak Ibu lihat, di tengah-tengah ini ada warna kuning nih. Mas Ongki, apa sih ini peringatan-peringatan warna kuning nih? Ada tulisan 34 produk masih belum aktif. Silahkan lengkapi data produk untuk mengaktifkan produk. Nah, Bapak Ibu, ini adalah informasi bagi Bapak Ibu yang dimana Bapak Ibu sudah pernah menayangkan produknya di katalog versi 5. Yang dimana produknya Bapak Ibu yang sudah tayang di katalog versi 5 ini sudah dipindahkan secara otomatis oleh tim kami ke katalog versi 6. Jadi sudah dipindahkan Bapak Ibu, tapi statusnya belum aktif nih. Kenapa sih belum aktif Mas Ongki? Nah, padahal di katalog versi 5 sudah tayang nih. Nah, Bapak Ibu, kenapa belum aktif? Karena di versi 6 ini ada isian-isian atau kolom-kolom yang perlu dilengkapi, yang masih kosong Bapak Ibu, karena informasinya tidak ada di versi 5. Jadi Bapak Ibu harus lihat dulu mana produk-produknya yang memang perlu dilakukan untuk dilakukan melengkapi informasi produknya. Bapak Ibu coba kita cek di bagian sini. Nah, nanti Oke akan cekkan di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang memang baru pertama kali mengakses sistem manajemen penyediaannya, hal yang pertama kali Bapak Ibu harus lakukan adalah
jangan ke transaksi dulu, jangan ke produk dulu, jangan ke chat dulu, tapi Bapak Ibu masuk di bagian pengaturan. Di pengaturan Bapak Ibu sebagai anggota perusahaan akan ada muncul dua seperti ini, pengaturan pengiriman dan pengaturan toko. Tapi kalau sebagai admin, Bapak Ibu akan pada saat admin nanti akan muncul adalah banyak di Bapak Ibu. Yang muncul pengaturannya banyak karena Bapak Ibu adalah admin perusahaan. Nah, setelah itu Bapak Ibu Bapak Ibu yang pertama kali harus diatur adalah pengiriman dan toko Bapak Ibu ya. Coba kita lihat pengaturan toko. Nah, Bapak Ibu di sini nama tokonya sudah ada. Terus nama deskripsinya Bapak Ibu bisa tuliskan misalnya toko Ongki dengan toko Ongki menyediakan berbagai macam peralatan elektronik terbaru. Itu misalnya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu, ini terserah Bapak Ibu ya, sampai 2000 karakter terserah Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu memasukkan gambar toko atau logonya Ibu Bapak, ataupun foto tokonya atau nama tokonya Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu mau taruh, mau upload apa yang ada di sini. Seperti itu. Habis itu klik simpan deh. Kalau sudah Bapak Ibu, waktunya Bapak Ibu melakukan pengiriman, mengatur pengirimannya. Hal yang berbeda yang ada di katalog versi 5 dan versi 6 adalah di versi 5 kan Bapak Ibu belum memiliki yang namanya pilihan jasa pengiriman ya. Jasa pengiriman seperti JNE, JNT, JNT Kargo, dan cepat. Oke, siap-siap. Saya suara Ongki terlalu cepat ya Bapak Ibu ya. Bu Tias, mohon maaf Bu Tias. Ongki dengan sepenuh hati memohon ampunan. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau di katalog versi 5 kan tidak ada kurir jasa pengiriman yang bisa dipilih Bapak Ibu ya. Maka dari itu Bapak Ibu cenderung memakai kurir penyedia atau kurir pribadinya Bapak Ibu. Nah, kalau di versi 5 ini, versi 6 ini saat ini sudah bisa ada pilihan ya Bapak Ibu. Mau pilih JNE, JNT, si cepat ataupun JNT Kargo, terserah Bapak Ibu mana yang mau diaktifkan. Tinggal di checklist aja nih. Saya seperti ini, semuanya nggak usah deh JNE biasa lama misalnya kalau ada pengalaman. Atau JNE paling cepat nih, saya mau JNE saja semuanya deh. Gitu. Yang lainnya nggak usah, misalnya seperti itu. Terserah Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu pilih jasa pengiriman, habis itu Bapak Ibu juga bisa mengatur kurir penyedianya. Nah, kurir penyedianya ini Bapak Ibu bisa tergantung kemampuannya Bapak Ibu semua nih. Bapak Ibu cakupan untuk armadanya Bapak Ibu itu bisa sampai di mana? Apakah seluruh Jakarta saja atau seluruh Pulau Jawa saja atau bisa langsung ke seluruh Indonesia? Nah, Bapak Ibu bisa mengatur nih di sini. Kalau ke Bali misalnya semua area di Bali itu bisa 6.000 misalnya, perkiraan tiba 1-3 hari. Tapi kalau memang Ibu ada di Bali saya misalnya di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng ini nggak bisa 6.000 karena jauh, misalnya jadinya 9.000. Nah, Bapak Ibu bisa atur-atur sini kalau memang mau per kabupaten untuk ongkirnya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu bilang, saya mau satu Bali semua sama aja, satu Jakarta semua sama aja, nggak usah dibeda-bedain, itu boleh juga. Terserah Bapak Ibu, tergantung kesanggupan Bapak Ibu untuk kurir penyediaannya Bapak Ibu, seperti itu. Setelah itu kita klik simpan deh. Oke, selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah mengatur pengiriman, Bapak Ibu sudah bisa mengatur produknya. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mengatur produk, masuk ke daftar produk Bapak Ibu. Nah, masuk daftar produk, Bapak Ibu akan lihat nih. Tadi kan ada informasi di awal nih Bapak Ibu, ini 3 produk masih belum aktif, ya kan? 3 produk masih belum aktif. Ini berarti Bapak Ibu ada 3 produknya Ongki yang sudah dimigrasi atau dipindahkan dari katalog versi 5 ke versi 6 nih. Nah, kita bisa lihat produknya mana saja. Nah, kita bisa lihat ini. Nah, ini adalah 3 produk ini Bapak Ibu yang sudah dipindahkan tapi belum aktif. Kenapa? Karena yang Ongki bilang tadi ada data-data yang belum lengkap nih. Dan tandanya adalah data belum lengkap. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat nih ada 4 status produk nih.
semua produk tayang, menunggu verifikasi dan tidak tayang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini di bagian produk. Nah, ini adalah tayang adalah semua produk yang sudah bisa dibeli oleh pemerintah, yang sudah tayang, yang sudah bisa pemerintah lihat dan cek-cek gitu. Selanjutnya kalau menunggu verifikasi adalah produk yang sebelum ditayangkan harus ada proses verifikasi atau kurasi terlebih dahulu oleh instansi terkait, misalnya vaksin, obat-obatan, alat-alat pertanian, hama dan sebagainya, yang dimana kalau sudah mendapatkan verifikasi misalnya dari Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pertanian, itu baru sudah bisa tayang. Nah, kalau masih ditinjau, statusnya akan ditinjau kayak gini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ditinjau, terus ada statusnya ditolak, nah Bapak Ibu cek nih, kenapa sih produk saya ditolak? Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat alasannya nih, ditolak menurut regulasi, karena dilarang menurut regulasi dan atau kebijakan. Jadi Bapak sudah bisa tahu kenapa produknya ditolak. Kalau Bapak Ibu masih merasa, kenapa nih produk saya ditolak? Harusnya kan produknya aman-aman aja, ini sudah lengkap kok suratnya dan sebagainya. Nah, Bapak bisa langsung menghubungi pusat bantuan nih, pusat bantuan di 144. Nah, di sini Bapak Ibu bisa akses dulu di bantuan.inaprov.id. Di sini Bapak Ibu di bawah sini ada informasi terkait layanan pelanggan, bisa langsung telepon di 144 atau WhatsApp ke 08111557709, yang dimana nanti akan ada tim kami yang langsung akan membantu Bapak Ibu untuk menghadapi pengaduan-pengaduan atau keluhan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, di pusat bantuan ini juga Bapak Ibu bisa lihat nih, bisa lihat panduan pengguna, bisa lihat semua tutorial-tutorial yang ada di sini, bisa Bapak Ibu lihat. Oke, jadi Bapak Ibu bisa praktek sendiri di rumah. Selanjutnya, nah kalau selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat yang bagian tidak tayang. Tidak tayang ini ada dua pilihan Bapak Ibu. Ada tidak tayang karena Bapak Ibu mau menonaktifkan produknya, jadi produknya itu bisa statusnya tidak aktif aja karena mungkin stoknya habis dan sebagainya. Yang kedua, produknya tidak tayang karena statusnya diturun tayangkan atau turun tayang. Kenapa sih diturun tayangkan produk saya? Emang salahnya apa? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini nih. Ini produk Anda turun tayang karena menyalahi aturan yang berlaku. Oh, aturan yang berlaku. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak merasa bahwa Bapak Ibu melanggar aturan yang berlaku, bisa langsung nih menghubungi pusat bantuan. Nanti bisa dicat ataupun bikin tiket di pusat bantuan Bapak Ibu seperti itu, supaya nanti dari tim kami bisa melakukan pengecekan ulang terkait kenapa sih bisa sampai produknya diturun tayangkan. Karena produk turun tayangkan itu ada berbagai macam alasan Bapak Ibu. Salah satunya itu kalau dilihat dari produknya Bapak Ibu ada ketidakwajaran, misalnya harganya terlalu mahal, misalnya dari yang biasa cuma 5.000 dijadikan 500.000. Nah, itu kan agak kurang masuk akal ya Bapak Ibu ya. Jadi dari tim monitoring dan evaluasi akan memiliki kecurigaan terhadap harga tersebut karena harganya tidak wajar seperti itu. Gitu. Kalau statusnya tidak tayang dan turun tayang. Kalau ditolak ini tadi yang diverifikasi ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu sudah tahu semua yang ada di daftar produk. Nah, sekarang saatnya Bapak Ibu sudah bisa melakukan penambahan produk. Bapak Ibu bisa melakukan penambahan produk di bawah sini, tereng, atau di atas sini. Tetot. Nah, Bapak Ibu bisa klik dua ini. Misalnya yang pertama nih, Bapak Ibu mau klik yang tambah produk. Nah, sebenarnya sama aja, yang di bawah juga tadi akan langsung ke tambah produk. Nah, Bapak Ibu, Oki mau kasih lihat tadi misalnya kayak yang tadi, yang Oki bilang ada beberapa part yang perlu diisi ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa bagian yang perlu Bapak Ibu isi untuk melayangkan produknya. Nah, bisa lihat di bagian sini, terus karena datanya belum lengkap. Nah, di sini kategorinya belum dipilih yang benar. Di sini belum pilih kode KBKI, terus di sini juga belum dilengkapi spesifikasi produknya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus melengkapi semua yang kosong baru bisa
menayangkan produknya. Tapi semua informasi produk, TKDN dan sebagainya itu sudah terisi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi ulang. Gitu, yang perlu Bapak Ibu isi ulang adalah yang kosong-kosong saja. Itu kalau sudah berhasil dimigrasi. Nah, proses migrasi juga dilakukan secara bertahap Bapak Ibu. Jadi nggak langsung semuanya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan dulu verifikasi akses dulu. Kalau sudah aman dari verifikasi akses, baru Bapak Ibu bisa masuk ke dalam list yang akan dimigrasi atau pindahkan produknya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini nih yang baru Bapak Ibu yang ada di katalog versi 6. Karena kan di katalog versi 5 kan kita menggunakan yang namanya sistem etalase. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada katalog sektoral, lokal, dan juga nasional. Nah, kalau di versi 6 ini sudah tidak ada yang namanya sistem etalase Bapak Ibu. Jadi kita pakainya di versi 6 adalah sistem kategori Bapak Ibu. Kategori seperti ini, sistem kategori yang dimana Bapak Ibu akan diminta untuk memilih kategori yang paling sesuai dengan produknya Bapak Ibu dan sesuai dengan NIB-nya Bapak Ibu. Nah, misalnya nih Bapak Ibu silahkan pilih misalnya peralatan elektronik. Ini kalau akunnya Ongki ini kan NIB-nya atau KBLI-nya tentang peralatan elektronik ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa nih Bapak Ibu pilih yang tidak sesuai dengan NIB-nya Bapak Ibu. Nah, coba misalnya Mas Ongki kalau saya pilih yang lain gimana? Nah, misalnya Bapak Ibu pilih alat tulis misalnya sembarang kayak gini kan. Nah, yang akan muncul adalah seperti ini Bapak Ibu. Anda tidak memiliki KBLI yang sesuai karena KBLI yang terdaftar di NIB-nya Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan tadi tidak sesuai dengan kategori yang ada di sini. Seperti itu. Jadi ada yang bocor ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu harus memilih tiga level kategori ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini supaya semuanya sudah tidak ada, supaya clear dan tidak ada informasi terkait ketidaksesuaian KBLI. Nah, kalau di sini Bapak Ibu so far sama yang ada di V5, Bapak Ibu masukkan informasi produknya, nama, foto produk, video kalau ada, URL kalau ada, deskripsi. Nah, deskripsi ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu tuliskan terkait deskripsi produknya Bapak Ibu selengkap-lengkapnya. Mau dari spesifikasinya, mau dari kameranya, mau dari misalnya kalau laptop ya, mau dari kameranya, mau dari prosesornya dan sebagainya, terserah Bapak Ibu boleh. Itu selanjutnya setelah Bapak Ibu isi informasi produk, Bapak Ibu bisa memilih kode KBKI. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ada kode KBKI, nah kalau di versi 5 kan Bapak Ibu bisa melihat kalau kita milih kode KBKI agak rumit karena Bapak Ibu masih harus mencari mana yang paling sesuai. Karena satu kali Bapak Ibu misalnya klik kain yang akan muncul di seluruh hasil pencariannya Bapak Ibu adalah banyak sekali KBKI yang harus muncul. Nah, Bapak Ibu harus bingung nih, akan bingung nih pilih yang mana. Tapi kalau di versi 6 ini alhamdulillah sudah dimudahkan karena yang muncul hanya beberapa saja, jadi langsung bisa Bapak Ibu pilih. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kode KBKI, Bapak Ibu silahkan langsung pilih nih di sini, pilih yang PDN. PDN ini untuk memberikan verifikasi terkait produknya Bapak Ibu. Apakah produknya Bapak Ibu lokal atau impor, terus lokasi produknya seluruhnya di Indonesia atau bukan, atau tenaga kerjanya di Indonesia atau bukan, terus bahan baku dalam prosesnya itu semuanya di dalam negeri atau tidak. Itu terkait informasi PDN ya Bapak Ibu. Selanjutnya tentang sertifikasi TKDN, tidak jika ada masukkan saja, jika tidak ada silakan tidak ada. Terus kalau sama juga dengan sertifikat SNI dan mereknya Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu mana yang ada atau tidak ada, silakan dimasukkan kalau ada. Nah, selanjutnya adalah spesifikasi produk nih Bapak Ibu. Spesifikasi produk, nah Bapak Ibu ini adalah spesifikasi produk yang lengket dengan kategori produk yang Bapak Ibu pilih nih. Nah, seperti ini kategori produk akan lengket kalau kategori yang Bapak Ibu pilih, misalnya
jadinya makanan, nanti di sini spesifikasi produknya adalah bisa makanan pembuka, makanan penutup, dessertnya apa dan sebagainya, itu minumannya apa dan sebagainya, itu adalah yang akan muncul sebagai spesifikasi produk Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah isi spesifikasi produknya, habis itu Bapak Ibu bisa pilih varian nih. Nah, di varian ini Bapak Ibu bisa tambahkan banyak varian, tapi tipenya maksimal itu hanya 2 Bapak Ibu. Misalnya ini warna merah, kuning, dan sebagainya, ini sampai 20 pilihan variannya juga boleh. Tapi kalau Bapak Ibu tipe variannya itu maksimal 2 untuk tipe varian. Nah, bisa Bapak Ibu ukuran misalnya jadinya 500 GB. Tapi ini terserah Bapak Ibu ya, bisa di custom kok untuk tipe variannya. Mau ukuran, mau warna, ataupun mau rasa, mau jenis bahan dan sebagainya, terserah Bapak, boleh dipilih mana saja gitu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, untuk ukuran. Tapi nanti ada yang nanya, Mas Ongki, gimana sih ini kalau tipe varian saya banyak, nggak cuma warna dan ukuran aja. Nah, Bapak Ibu bisa lebih kreatif untuk misalnya jadikan seperti ini, warna dan rasa. Bapak Ibu bisa bikin ulang, atau warna dan rasa dan misalnya bahan. Coba kita coba ya, kita bikin warna, rasa, bahan misalnya. Cek, nah, merah, coklat, katun misalnya Bapak Ibu, yang misalnya ini adalah merah, coklat, stainless misalnya. Nah, terserah Bapak Ibu, ini sampai 20 boleh. Nah, ini adalah untuk ukurannya juga sama kayak di atas, boleh di kreativitasnya Bapak Ibu aja, seperti itu. Nah, di bawah Bapak Ibu akan ada tabel varian nih Bapak Ibu, tabel varian yang dimana setiap varian yang Bapak Ibu masukkan, nah setelah varian yang Bapak Ibu masukkan, ini bisa Bapak Ibu atur stoknya, misalnya 100, SKU-nya 123, terserah Bapak Ibu tuh. SKU itu nomor produknya. Ya, untuk harga Bapak Ibu bisa atur langsung keseluruhan, tapi bisa juga Bapak Ibu atur satu persatu aja. Nah, bisa kalau memang harganya semua sama, bisa langsung diatur. Tapi misalnya nih, oh ini RAM-nya 700 GB, jadi harusnya lebih mahal lah ini ya. Ini nggak bisa, cuma 5 juta, harusnya 7 juta nih misalnya. Itu Bapak Ibu boleh pilih ya untuk bisa penentuan harganya. Oke, selanjutnya harga. Harga ini harus ada minimum pembelian Bapak Ibu. Minimum pembeliannya terserah Bapak Ibu, mau Bapak Ibu mengharuskan pembeliannya harus minimal 10 biji atau 15 biji atau 20 biji, terserah Bapak Ibu mau sebagaimana proses atau pilihan untuk minimum pembeliannya. Misalnya saya mau minimal 10 lah gitu kalau mau dibeli. Ya kali pemerintah beli 1, enggak banget nih ya, mungkin range-nya Bapak Ibu seperti itu. Nah, Mas Ongki ini kok nggak bisa diklik, ini warnanya abu-abu, kok nggak bisa diklik. Nah, Bapak Ibu, kenapa nggak bisa diklik? Karena Bapak Ibu sudah mengatur harga di bagian varian. Sudah ada harganya di bagian varian nih Bapak Ibu. Jadi memang untuk yang di bawah jadinya Bapak Ibu tidak bisa memilih harga satuan, karena harga satuannya sudah Bapak Ibu tentukan di sini. Kecuali Bapak Ibu memilih untuk menghapus variannya, nah Bapak Ibu akan bisa mengisi harga di sini. Jadi untuk produk ini Bapak Ibu harga satuannya misal 5 juta. Terus Bapak Ibu bisa juga mengatur harga grosir nih Bapak Ibu. Nah, harga grosir misalnya belinya 100. Harga grosirnya menjadi 4.500.000. Kalau beli 200, harganya adalah jadinya 4.400.000. Misal, ya kan Bapak Ibu, ini untuk penentuan harganya. Ada yang nanya tadi Bapak Ibu, Mas Ongki ini harganya sudah harga
pokok atau sudah sama pajak nih Bapak Mas Ongki. Nah Bapak Ibu, ini adalah harga net yang sudah di luar pajak dan ongkos kirim Bapak Ibu. Di luar pajak dan ongkos kirim. Gitu. Jadi 5 juta harga netnya Bapak Ibu. Itu nanti akan pada saat PPD BPK mau membayar, itu akan sudah ditambahkan dengan pajak sendirinya gitu. Selanjutnya ini Bapak Ibu pengaturan pajak, silahkan pilih pajaknya Bapak Ibu, mana yang merupakan pajaknya Bapak Ibu. Biasa PPN kan 11%, ada Bapak Ibu produknya termasuk ada PPN-nya apa tidak? Kalau tidak ada 0% aja, kalau ada silahkan tambahkan jadi 11%. Selanjutnya kalau Bapak Ibu produknya adalah barang mewah, nah silahkan klik ini baru pilih contoh barang mewahnya, habis itu pilih deh, nanti akan ada sendiri pajak yang akan muncul. Nah, kalau tidak ada, langsung di sini, habis itu Bapak Ibu bisa masuk ke bagian informasi stok. Informasi stok di sini, silahkan bisa masukkan terserah Bapak Ibu, misalnya 1000 cheese. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa mengatur pre-order nih Bapak Ibu. Nih, kalau memang produknya Bapak Ibu memerlukan proses beberapa hari untuk bisa melakukan pengiriman, jadi bisa di pre-order 7 hari dulu. Nah, seperti itu terserah Bapak Ibu ya, maksimal itu 90 hari Bapak Ibu ya. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, di versi 6 ini itu ada 3 jenis produk nih Bapak Ibu. Ada 3 jenis produk, ada produk jasa, produk barang, dan produk digital Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sudah jadi nanti Bapak Ibu kalau produk barang itu akan ada diminta untuk Bapak Ibu isi terkait berat. Bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, di katalog versi 6 ini Bapak Ibu akan ada 3 jenis produk. Yang pertama produk jasa, produk digital, dan produk barang. Nah, kalau produk jasa dan digital itu sudah tidak pakai pengiriman seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti produknya produk barang bisa memasukkan berat saya 5.000 gram, itu artinya 5 kilo. Ukurannya misalnya 10, panjangnya, lebarnya 12 misalnya, tingginya 69 misalnya. Terus habis itu Bapak Ibu opsi pengirimannya ada 2 nih, kalau standar atau custom. Standar maksudnya akan mengikuti pengaturan pengiriman yang Bapak Ibu pilih sebelumnya di pengaturan pengiriman di profilnya Bapak Ibu. Nah, kalau custom Bapak Ibu misalnya mau, produk ini saya mau aktifkan JNE aja misalnya, atau mau aktifkan kurir penyedia aja. Nah, Bapak Ibu bisa pilih sendiri, bisa custom nih mana yang memang mau diaktifkan. Seperti itu. Kalau tidak ada ya nggak usah gitu. Kalau sudah, dilanjut dengan Bapak Ibu tambahkan layanan tambahannya nih. Layanan tambahannya ada apa? Misalnya kalau Bapak Ibu itu ditambah jasa misalnya. Jasa misalnya Bapak Ibu produknya misalnya AC, jadi harus ada jasa pemasangan AC misalnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terus saja di sini jasa pemasangan AC. Nah, Bapak Ibu akan tulis deskripsi lengkapnya di sini. Habis itu misalnya jasa pasang AC gratis, jasa pasang AC selama 5 bulan ke depan misalnya. Nah, harganya misalnya 100.000. Nah, Bapak Ibu bisa pilih nih, ini misalnya termasuk pajak atau tidak si jasanya. Nah, terkait yang banyaknya layanan ini ada yang mengikuti jumlah produk utama. Maksudnya kalau si pembeli membeli 10, berarti akan total yang harus dibayar adalah 10 dikali 100.000. Tapi kalau Bapak Ibu pilihnya satu kuantitas untuk seluruh produk utama, berarti Bapak Ibu bayarnya cuma 100.000 untuk 10 produk yang si pembeli hanya bayar 100.000 untuk mendapatkan fasilitas layanan tambahan ini untuk semua produk yang dia beli. Seperti itu. Kalau sudah, silahkan simpan.
Habis itu Bapak bisa simpan deh. Habis ini berarti sudah selesai semua pengisian produknya nih Bapak Ibu. Sudah selesai semua. Nah, boleh deh langsung disimpan. Kalau ongki nggak bisa nih karena produknya belum ongki isi. Ada beberapa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah isi lengkap semua, sudah bisa langsung disimpan dan ditayangkan ke Bapak Ibu. Seperti itu untuk proses penayangan dari produknya Bapak Ibu di sistem manajemen penyedia di versi 6 ini. Ntar aku coba lihat-lihat dulu ya. Oke. Oke. Ya. Kirim ke Pak Radi ya. Ya. Oke. Harusnya sudah dijawab ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau terkait yang akun Inaprok akan Ongki bantu jawab di akhir ya Bapak Ibu ya. Tolong nanti bersabar dulu. Oke, akan jawab di akhir ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berhasil mengupload atau menayangkan produknya, selanjutnya apa nih Mas Ongki? Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah kalau Bapak Ibu ada orderan, atau ada pesanan, bagaimana sih caranya sebenarnya bagi Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan pesanan? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Apa sih sebenarnya bedanya pengaturan pesanan di versi 5 dan versi 6 ini? Nah, Bapak Ibu, nanti kalau misalnya sudah ada orderan, sekarang kalau di versi 6 itu akan ada namanya pengajuan negosiasi dulu. Jadi tidak akan langsung menjadi order pesanan, tapi akan menjadi negosiasi terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi melalui email terkait adanya pengajuan negosiasi dari PP dan PPK misalnya. Ini misalnya ada Bapak siapa nih? Misalnya ada Bapak Afni misalnya. Ada atau Bapak Andika. Bapak Andika, ini kami punya pengajuan nih. Ini dari Kementerian Pendidikan mau beli bukunya Bapak Andika misalnya. Nah, nanti akan ada pemberitahuan dari email dan juga notifikasi sebelah sini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu silakan masuk ke bagian negosiasi. Bagian negosiasi ini sudah akan ada masuk nih Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Oke, coba di sini dulu ya. Oke, share screen dulu. Nah, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa ngecek nih Bapak Ibu. Kalau sudah ada negosiasi, ada 3 pilihan yang Bapak Ibu bisa pilih. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengajukan harga baru. Yang kedua, bisa melakukan menolak negosiasi. Yang ketiga, langsung menyetujui negosiasi. Mas Ongki, kalau mengajukan harga baru, gimana sih maksudnya? Nah, Bapak Ibu, misalnya kalau produknya Bapak Ibu harganya 5 juta, terus ditawar sama si PP dan PPK menjadi 3 juta. Ibu bilang, wah 3 juta nggak nyampe modal nih, nggak bisa nih, berarti harus harganya yang masuk misalnya 4,5 nih Mas, bisa nggak nih 4,5? Nah Bapak Ibu silahkan masukkan harganya di sini 4,5 juta, terus klik ajukan harga baru. Dari sisi pembeli nanti akan dapat notifikasi bahwa si penyedia mengajukan harga baru. Nah nanti dia punya pilihan apakah mau negosiasi kembali atau mau setujui pengajuan harganya atau bahkan langsung membatalkan negosiasi. Di situ boleh. Nah, tapi kalau misalnya masih mau ini 4,3 deh. Nah, nanti si PP dan PPK akan mengajukan lagi negosiasi. Ibu bilang, wah nggak bisa nih 4,4 deh, nggak apa-apa. 350 deh. Nah, pokoknya kasih tektokan aja di bagian negosiasi ini sama PP dan PPK. Itu nanti bisa nggak ada maksimalnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa dengan banyak kali melakukan negosiasi. Yang penting Bapak Ibu merespon seluruh perubahan yang ada di orderan atau negosiasi ini tidak lewat dari 3 kali 24 jam. Kalau Bapak Ibu tidak merespon orderan atau negosiasinya 3 kali 24 jam di hari kerja, maka dari itu otomatis akan batal pesanannya Bapak Ibu. Gitu.
Nah, selanjutnya kalau sudah mengajukan harga baru, oke, sudah setuju, silahkan. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu mau nolak misalnya harganya 5 juta, ini sudah mentok tidak kan dinego misalnya jadi 4 juta. Nggak bisa Mas, ini sudah mentok, tidak bisa dinego lagi. Jadi Bapak Ibu silahkan tolak negosiasi, klik tolak negosiasi, habis itu masuk di kasih alasan penolakan negosiasi. Apakah harga tidak dapat dinego lagi atau pesanan tidak bisa dipenuhi. Kalau Bapak Ibu pilihnya pesanan tidak dipenuhi, berarti negosiasinya otomatis dibatalkan. Tapi kalau Bapak Ibu pilihnya adalah pesanan harga sudah tidak dapat dinegosiasi, berarti nanti si pembeli akan dapat pilihan lagi, mau tetap lanjut dengan harga yang Bapak Ibu bilang atau membatalkan negosiasinya. Tapi kalau Bapak Ibu pilih yang kedua, itu langsung batal tuh negosiasinya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu mau menyetujui negosiasi, harga 5 juta dinegosiasi jadi 4 juta 700. Langsung Bapak Ibu bilang, gak apa-apa deh, masih untung kok, masih aman. Nah, saya setuju aja deh negosiasi. Tereng, tetot, memberikan persetujuan negosiasi. Nanti statusnya berubah menjadi disetujui penyedia. Pada saat status berubah disetujui penyedia, tim PP atau pejabat pengadaan yang melakukan negosiasi tersebut akan melakukan pengajuan negosiasinya ke PPK supaya PPK bisa langsung mengecek dan melakukan pengambilan keputusan untuk bisa menjadi pesanan. Soalnya PP hanya bisa melakukan negosiasi, tapi untuk pengambilan keputusan harus ke PPK. Nah, kalau sudah dicek sama PPK, sudah selesai, nah Bapak Ibu sudah sama-sama setuju terkait harganya, akan masuk ke bagian pesanan. Jadi sudah negosiasinya akan berubah menjadi pesanan. Nah, nanti di pesanan akan ada dua pilihan, mau tolak pesanan atau terima pesanan. Nah, siapa tahu kan pada saat negosiasi masih ada stoknya, tapi pas sudah 3 hari tektokan, sudah lama tektokan, akhirnya ternyata stoknya malah habis deh. Jadi Bapak Ibu harus tolak pesanannya. Kalau Bapak Ibu klik tolak pesanan, itu berarti nanti Bapak Ibu akan memberikan alasan lagi kenapa Bapak Ibu akhirnya tolak pesanannya. Apakah stok tidak terpenuhi ataupun Bapak Ibu merasa kalau tokonya harus libur panjang gitu. Jadi Bapak Ibu kasih alasan kenapa Bapak Ibu menolak pesanannya. Selanjutnya kalau Bapak Ibu klik terima pesanan, nah selanjutnya setelah terima pesanan, Bapak Ibu akan langsung dapat pop up notifikasi terima pesanan membutuhkan tanda tangan digital. Nah, Bapak Ibu kan tahu waktu bikin akun Inaprop, Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi dan registrasi untuk akun privy-nya. Nah, di situ nanti maka dari itu pada saat tanda tangan digital, kalau Bapak Ibu sudah ditunjuk menjadi PIC tanda tangan digital, berarti Bapak Ibu akan melakukan tanda tangan untuk orderan tersebut. Jadi di sini statusnya si PPK sudah melakukan tanda tangan untuk surat pesanannya. Nanti ada yang bilang, tadi ada yang nanya Mas Ongki, kita tuh di versi 6 ini apakah masih perlu print, masih perlu bikin kontrak dan sebagainya kah? Nah, Bapak Ibu sudah tidak perlu bikin kontrak lagi karena di sini sudah kontraknya sudah langsung menjadi surat pesanan. Nah, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu langsung pilih lanjut ke privy, Bapak Ibu langsung akan dihadapkan dengan tampilan terkait kuota atau saldo tanda tangannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat deh berapa sih sebenarnya saldo saya. Kalau cukup ya nggak usah top up. Tapi kalau nggak cukup, Bapak Ibu silahkan melakukan top up di sini, klik top up. Terus nanti Bapak Ibu akan melakukan pembelian untuk saldo tanda tangan dan juga imaterainya. Satu tanda tangan itu harganya 3.108, kalau imaterai harganya 10.222. Nanti akan ada juga platform fee-nya 4.000 dan Bapak Ibu bisa langsung bayar menggunakan pilihan virtual account, Shopee Pay Later, GoPay Later dan sebagainya, terserah mau pakai yang mana. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah berhasil sudah klik lanjut di preview, sudah cukup juga saldonya. Nah, nanti Bapak Ibu akan langsung dimintai untuk mendapatkan kode.
Nanti Bapak Ibu klik dapatkan kode, langsung akan ada kode OTP yang akan masuk ke emailnya Bapak Ibu. Setelah masuk, Bapak Ibu masukkan ke dalam kolom ini Bapak Ibu. Masukkan dalam kolom ini untuk bisa masuk ke bagian dokumen yang perlu ditandatangani. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dokumen surat pesanan yang perlu ditandatangani ini. Ibu klik aja tanda tangan. Nah, berarti itu proses penandatanganan telah selesai. Yang belum selesai adalah proses pembubuhan imaterai. Kalau total transaksinya itu di atas 5 juta, itu wajib pakai imaterai. Tapi kalau di bawah 5 juta, itu tidak pakai imaterai, Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah klik tanda tangani, nanti akan Bapak Ibu masuk ke halaman ini dan akan statusnya adalah sedang dalam proses pembukuan imaterai. Jadi Bapak Ibu silakan refresh saja, refresh saja supaya bisa ngecek apakah proses pembukuan imaterainya sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu akan langsung berubah menjadi persiapkan pengiriman statusnya. Nah, kalau statusnya sudah berubah menjadi persiapan pengiriman, Bapak Ibu berarti si pembeli sudah memilih metode pembayaran yang ingin digunakan. Oke. Nah, sudah memilih metode pembayaran metode pengiriman yang ingin digunakan. Misalnya kalau si pembeli sudah memilih 3PL, misalnya 3PL atau JNE-JNT untuk pengiriman barangnya. Nah, Bapak Ibu silahkan langsung klik yang lanjutkan pengiriman yang sebelah kanan sini. Klik lanjutkan pengiriman, nanti akan ada seperti ini terkait permintaan tibanya tanggal berapa nih. Nanti si pembeli pada saat mau check out itu akan ditanya nih permintaan tibanya di tanggal berapa, seperti itu. Tapi berarti Bapak bisa sesuaikan. Bapak Ibu kalau sudah dekat bisa ajukan penjemputan sekarang, tapi kalau sudah masih lama, Bapak Ibu juga bisa menjadwalkan ini kayaknya 3 hari deh ke Bandung. Nah, coba deh saya ajukan di tanggal 1 supaya tanggal 3 nanti sudah bisa sudah bisa tiba orderannya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu klik aja ajukan penjemputan nih. Oke, selanjutnya kalau sudah klik ajukan penjemputan, Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengemasan produknya. Bapak Ibu sudah bisa menempelkan labelnya juga yang berisi penerima dan pengirimnya. Bapak Ibu juga kalau sudah selesai di packing, sudah selesai dikemas barangnya. Nah, kalau sudah datang si kurir JNE-JNT, sudah ambil paketnya Bapak Ibu sudah bisa melakukan lacak pengiriman. Wah, produk yang saya kirim sudah sampai mana ya? Nah, ini sama kalau Bapak Ibu sudah cek resi yang biasa Bapak Ibu lakukan seperti itu juga. Nah, kita statusnya misalnya selanjutnya adalah yang di order adalah mau dikirim menggunakan kurir penyedia. Nah, Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu klik lanjutkan pengiriman tadi yang di sini, mana sih? Di sini Bapak Ibu kalau pilih lanjutkan pengiriman, tapi yang dipilih oleh pembeli adalah kurir penyedia, langsung Bapak Ibu disuruh untuk mengisi form nih Bapak Ibu. Nomor resi, perkiraan pesanan tiba, dan juga nomor kendaraan plus nama supirnya atau nama kurirnya Bapak Ibu. Kalau sudah, silahkan lanjut. Bapak Ibu sudah bisa cetak label dan lacak pengiriman kayak tadi. Cuma itu aja perbedaannya Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau kita asumsikan orderannya sudah tiba, orderannya sudah sampai di lokasi para PP dan PPK. Nah, nanti dari sisi PP dan PPK akan memberikan konfirmasi dan melakukan tanda tangan digital BAST. Oh, paketnya sudah tiba nih, keadaannya sudah bagus. Ini kami sudah buatkan BAST untuk ditandatangani bersama sebagai bukti bahwa keduanya sudah saling tahu kalau produknya sudah sampai misalnya. Nah, dari itu nanti setelah produknya sampai atau statusnya berubah menjadi telah tiba, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan konfirmasi BAST. Bapak Ibu cek dulu dokumennya sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, Bapak Ibu sudah bisa melakukan konfirmasi BAST dan lanjut ke preview lagi.
Lanjut ke preview, Bapak Ibu akan melakukan sama kayak tadi kode OTP. Habis itu Bapak Ibu langsung melakukan tanda tangan digital untuk dokumen BAST-nya. Oh ini nih dokumennya, silakan tanda tangan. Nah Bapak Ibu bisa tanda tangan saja. Berarti Bapak Ibu secara idealnya itu Bapak Ibu memang nanti ada yang nanya, Mas berarti berapa kali nih kita melakukan tanda tangan digital Mas? Gitu. Nah seharusnya Bapak Ibu kalau untuk tanda tangan digital itu idealnya 2 kali Bapak Ibu. Idealnya 2 kali pada saat Bapak Ibu bikin surat pesanan. Yang kedua itu pada saat Bapak Ibu mau konfirmasi BAST. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ini bisa sebenarnya berpotensi Bapak Ibu melakukan tanda tangan 3 kali. Gimana itu Mas Ongki? Kan harusnya 2, kok jadi 3? Nah, itu terjadi kalau ada pembeli yang melakukan adendum Bapak Ibu atau perubahan kuantiti pesanan. Jadi misalnya, saya nggak jadi beli 10 deh, saya mau 5 aja. Saya nggak jadi 10, saya maunya 20 aja. Gitu, nanti Bapak Ibu akan dicat langsung sama si pembeli, dan Bapak Ibu akan chatan untuk menyepakati adendum tersebut di kolom chatnya. Kalau sudah aman, nanti si PPK akan melakukan mengirimkan dokumen adendum. Nah, Bapak Ibu akan dapat notifikasi dan langsung cek di bagian pesanan dan adendum. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat, coba oke ada nggak ya akunnya ya. Bentar, pesanan, terus adendum. Nah, kayak gini nih Bapak Ibu. Misalnya ada ini menunggu konfirmasi adendum oleh penyedia. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah dokumen adendum yang bisa Bapak Ibu cek nih. Nah, cek dulu adendumnya sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu klik terima terima adendum. Kalau Bapak Ibu klik terima adendum, nanti Bapak Ibu akan langsung masuk ke preview lagi dan langsung melakukan yang namanya tanda tangan digital. Jadi Bapak Ibu bisa 3 kali melakukan tanda tangan digital kalau ada adendum dari pembeli Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, nah kalau sudah selesai Bapak Ibu tidak ada adendum, nah Bapak Ibu bisa langsung melakukan konfirmasi BAST Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dua-duanya sudah tahu BAST-nya sudah jadi. Nah, BAST itu sebenarnya semuanya bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Kalau misalnya pesanan sedang berlangsung nih. Nah, Bapak Ibu bisa cek semua dokumen-dokumen di sini Bapak Ibu ya, dokumen penagihan. Sudah ada belum invoice, BAST dan sebagainya, ini belum ada ya. Kalau sudah ada nanti akan ada di situ. Kita kayak gini. Kayak gini sudah ada di sini. Nah, ini dokumen penagihan. Nah, ini kayak gini Bapak Ibu. Invoice, BAST sudah ada semua, sudah ada invoice-nya, sudah ada semua invoice dan sebagainya. Terus ada juga BAST-nya sudah dua-duanya sudah tanda tangan, misalnya sudah dua-duanya sudah tanda tangan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu akan menunggu menunggu pembayaran. Nah, sebenarnya ada dua skenario yang bisa terjadi Bapak Ibu. Yang dimana skenario-nya ini tergantung metode pembayaran apa yang dipilih oleh pembeli. Ada metode pembayaran yang memang Bapak Ibu harus mengupload faktur pajak seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu di sini ada yang namanya metode pembayaran seperti ini, berarti Bapak Ibu akan diminta untuk mengupload dokumen penagihan yang berupa faktur pajak seperti ini. Faktur pajak harus diupload. Tapi Bapak Ibu ada juga metode pembayaran yang Bapak Ibu tidak perlu upload faktur pajak karena invoice-nya sudah, kalau Bapak Ibu pada saat menunggu pembayaran, ini tidak ada di sini pilihan untuk upload dokumen penagihan, berarti Bapak Ibu bisa tunggu pembayaran dari bendahara. Nah, soalnya nanti dokumen faktur pajaknya sudah setara dengan ini Bapak Ibu invoice-nya seperti itu.
Oke, Bapak Ibu itu tadi, jadi kalau sudah statusnya menunggu pembayaran, berarti sudah lengkap semua dokumennya, sudah tahu semua metode pembayarannya. Jadi Bapak Ibu tinggal tunggu aja sampai akhirnya tim bendahara melakukan transfer atau pembayaran terhadap orderan tersebut ke rekeningnya Bapak Ibu masing-masing, atau ke rekening yang sudah diatur di akun Inaprotnya Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu tadi terkait cara menayangkan produk dan juga cara mengatur pesanan sampai akhirnya pembayaran yang ada di katalog versi 6. Harapannya Bapak Ibu tidak perlu melakukan yang namanya print-print, buat kontrak sendiri dan sebagainya. Bapak Ibu juga sudah bisa memilih jasa pengiriman karena sudah berpartner. Bapak Ibu juga lebih mudah mengupload produknya karena tinggal upload produk yang bagian apa lagi namanya, kategori sudah ada, KBKI lebih mudah digunakan. Jadi harapannya setelah adanya katalog versi 6 ini, Bapak Ibu tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa menayangkan produknya. Jadi harapannya bisa lebih mudah. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh bertanya Bapak Ibu ya. Oke, sambil cek-cek juga di bagian pertanyaan ya. Siapa tahu ada pertanyaan yang belum dijawab. Oke. Oke. Sudah ada yang sudah jawab semua Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan ya Bapak Ibu. Itu. Sambil menunggu Bapak Ibu kalau katalog V6 kapan mulai berlaku ya. Sebenarnya kalau yang saat ini katalog versi 6 sudah jalan di bagian penyedianya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu bisa melakukan upload produk dan penayangan produknya. Tapi untuk bisa transaksi dan sebagainya, mohon ditunggu. Kita akan segera dalam waktu dekat insya Allah sudah bisa melakukan piloting untuk beberapa PP dan PPK yang sudah ditunjuk untuk bisa transaksi. Seperti itu ya Pak Andika ya. Bedanya V6 sama sebelumnya apa ya Mas Ongki? Ibu Safa, tadi Ongki sudah menjelaskan terkait perbedaan yang ada di katalog versi 5 dan versi 6. Yang pertama ada di bagian pengiriman, saat ini sudah ada jasa pengiriman partner yang bisa Bapak Ibu pilih seperti JNE, JNT dan sebagainya. Yang kedua, sudah tidak adanya lagi Bapak Ibu perlu print kontrak dan sebagainya untuk bisa melakukan tanda tangan dan imatrai, karena tanda tangan dan imatrai sudah dilakukan secara digital gitu. Dan juga nanti ada memang sistem pembayaran yang sudah tidak memerlukan faktur pajak lagi karena faktur pajak sudah setara dengan invoice. Itu ya secara garis besar Bu Safa Amelia. Terus pada saat penguploadan produknya juga sudah lebih mudah karena kita menggunakan sistem kategori, sudah tidak menggunakan sistem etalase lagi. Gitu. Oke. Oke. Untuk saat ini jika pengiriman ke sekolah-sekolah dokumennya bagaimana Pak? Nah, ini tadi memang di bimbingan teknis sebelumnya ada yang ditanyakan nih. Tapi untuk saat ini memang untuk pengiriman ke sekolah-sekolah yang banyak tempat pengirimannya itu masih menggunakan satu BAST. Jadi nanti kalau sudah selesai seluruh pengirimannya baru BAST-nya sudah bisa dikonfirmasi. Tapi nanti tadi ada masukan memang beberapa penyedia terkait pengiriman ini yang notabene-nya banyak sekolah-sekolah dan instansi-instansi yang nggak cuma satu kali tempatnya. Ini akan menjadi masukan untuk tim produk kami untuk bisa pengembangannya ke depannya. Seperti itu. Bagaimana jika NIB masih tidak terdeteksi saat daftar di Inaprok? Ini Bu Ani Sutriani. Tidak terdeteksi maksudnya pada saat Ibu Ani itu memasukkan NIB, tulisannya apa Bu? Tulisannya apakah NIB data tidak ditemukan ya Ibu Ani ya? Nah Bapak Ibu, Ongki mau kasih tahu kalau NIB-nya Bapak Ibu seperti ini ya. Ongki mau share screen dulu ya. Share screen dulu. Terkait akun Inaprok Bapak Ibu.
Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan, jadi Bapak Ibu sebenarnya semuanya bisa melakukan yang namanya pendaftaran akun Inaprok ya. Bisa melakukan pendaftaran akun Inaprok. Nah, Ongki juga menyarankan kepada Bapak Ibu semuanya bikin akun pakai akun pribadi, kayak Bapak Ibu semuanya bikin akun sosial media pribadi Bapak Ibu. Ya, soalnya setiap orang nanti tetap perlu membuat akun masing-masing karena ada yang akan jadi admin dan ada yang akan menjadi anggota perusahaan. Tapi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah orang yang pertama kali memasukkan NIB pada saat menghubungkan atau buat akses seperti ini, orang yang pertama kali yang memasukkan NIB di sini adalah orang yang NIK-nya terdaftar pada saat membuat NIB. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, orang yang bisa melakukan akses paling pertama adalah orang yang NIK-nya digunakan pada saat mendaftar NIB. Dan kebanyakan NIK yang digunakan adalah NIK-nya para direktur. Jadi direkturnya harus buat akun dulu, harus verifikasi identitas digital dulu, harus verifikasi profil dulu, baru bisa masukkan verifikasi akses di sini. Nah, setelah si direktur atau orang yang NIK-nya digunakan pada saat membuat NIB, masukkan NIB di sini, setelah ini Bapak Ibu akan langsung diminta untuk memasukkan beberapa dokumen legalitas. NIB, NPWP, surat PKP atau non PKP, apalagi ya, surat kuasa, akta pendirian lah, akta pendirian. Nah, itu berarti yang harus dilampirkan ke dalam manajemen akses ini Bapak Ibu. Setelah berhasil, Bapak Ibu akan terverifikasi menjadi admin perusahaan. Selanjutnya, pada saat Bapak Ibu sudah jadi admin perusahaan, terus ada anggota perusahaan atau karyawan perusahaannya Bapak Ibu yang mau masuk dan memasukkan NIB di sini, nanti akan muncul pemberitahuan bahwa perusahaan sudah terdaftar. Silahkan melakukan pengunggahan surat keterangan kerja. Jadi ini adalah cara dari pihak LKPP dan Telkom untuk bisa meningkatkan keamanan agar tidak sembarang orang yang bisa masuk untuk ngatur-ngatur semua orderan, untuk ngatur-ngatur semua produk yang ada di katalog versi 6 ini Bapak Ibu. Jadi pada saat misalnya staf adminnya masukkan NIB, nanti akan diminta surat keterangan kerja. Nanti si direktur yang akunnya direktur yang berperan sebagai admin perusahaan langsung bisa melihat apakah yang masuk ini atau yang request akses ini adalah karyawan di perusahaan saya atau tidak. Kalau benar silahkan kasih akses, tapi kalau tidak aksesnya bisa ditolak. Jadi si staff itu berarti tidak bisa mengakses apapun yang ada di katalog versi 6. Dia hanya bisa punya akun Inaprok saja. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin tadi pertanyaannya Ibu Ani Sutriani, bagaimana jika NIB masih tidak terdeteksi? Berarti harus dicek dulu Bapak Ibu, Bu Ani, apakah akun yang Ibu Ani buat ini pakai KTP atau KTP-nya siapa? Itu KTP-nya direktur kah atau orang yang memang terdaftar NIK-nya pada OSS atau NIB-nya. Seperti itu. Apakah V6 udah jalan apa V5 langsung nonaktif? Nah, untuk saat ini V6 sudah jalan dan V6 juga masih bisa diakses Bapak Ibu. Tapi nanti kalau V6 sudah jalan sepenuhnya, sudah melewati fase piloting, nanti V5 akan dinonaktifkan ya. Betul. Untuk menu e-purchasing-nya ada di modul mana ya Pak? Ini Bapak masuk di panduan. Ya, panduan, terus panduan pengguna, masuk di menu pusat bantuan, baru masuk di panduan pengguna, habis itu masuk di panduan penyedia, habis itu masuk di sini Bapak Ibu, panduan sistem manajemen penyedia,
Habis itu di sini Bapak Ibu, ini panduan mengelola pesanan, melihat negosiasi, mengajukan harga baru, ini banyak, ada 11 artikel. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, untuk semua panduan penggunaannya. Gitu, selanjutnya PT Sains Art Konsulindo. Nah, Bapak nanti sebenarnya kalau tergantung dari produknya Bapak, kategori produknya ada apa enggak nih Bapak. Sebenarnya sama aja pada saat mau tambah produk, ini Bapak Ibu pilih nih, apakah ada kategori untuk konsultan atau konstruksi dan sebagainya. Kalau ada silahkan masukkan, tapi kalau belum ada berarti ada beberapa kategori memang yang masih dalam proses assessment Bapak Ibu. Kayak kemarin ada yang naik juga terkait bahan kimia untuk alat laboratorium kalau nggak salah. Bahan kimia laboratorium, Mas Oki ini nggak ada kategorinya ya? Ya Bapak, ternyata memang kategorinya masih dalam proses assessment, jadi belum bisa dimasukkan ke tahap fase piloting ini Bapak Ibu. Seperti itu. Ada yang nanya lagi, selamat siang Pak, di LKPP versi 5 transaksi yang dilakukan antara SI apa tuh SI? SI dengan instansi atau PPK sebagai distributor hanya naik tayang saja, tapi di Vendamina apakah transaksi langsung dari distributor direct dengan PPK? Ya, nanti langsung di sini bisa langsung chat sama PPK yang sedang mengajukan negosiasi ya. Kalau kategori ekspedisi ada di mana ya? Ekspedisi bisa lihat, ada nggak di sini Bapak Ibu jasa ekspedisi gitu. Apakah sudah ada atau belum? Kalau belum berarti masih dalam assessment apakah bisa masuk atau tidak, kayak alat transportasi atau jasa penyewaan kendaraan dan sebagainya. Jasa sewa alat transportasi mungkin bisa di sini Bapak Ibu bisa dicek ya. Seperti itu. Oke, boleh Bu Ani kalau memang mau open mic silahkan. Halo Bu Ani. Ya, halo Pak, sorry. Oh, ini Bapak ya? Ini satu akun Pak, sorry, satu akun. Oke, silakan Pak. Pak, kemarin kan kami sudah daftar. Oh, kenalan, saya Michael Pak dari PT Next Teknologi Indonesia. Jadi kemarin kami sudah sampai di verifikasi profil, itu sudah berhasil. Dan kami mau verifikasi untuk akses. Tapi terkendala di NIB. Jadi kami udah masukkan NIB, cuman keterangannya NIB tidak terdeteksi. Itu. Nah, NIK yang kami masukkan itu udah NIK dari direktur sesuai dengan NIB kayak gitu. Oh, ya, jadi direkturnya sudah scan wajah dan upload foto KTP ya Pak ya? Sudah. Oke, ini berarti masukan di awal adalah berarti Bapak yang sudah pegang akunnya direkturnya? Betul. Oke, sudah dipastikan belum Pak direkturnya adalah orang yang NIK-nya dipakai pada saat daftar NIB? Pada saat daftar NIB yang pertama kali ya Pak, pertama kali sebelum RBA ya Pak. Pokoknya pada saat yang ada datanya di OSS itu siapa Bu? Apakah benar sesuai direkturnya atau tidak? Tidak sesuai Pak. Oke, kalau memang masih harusnya kalau sudah sesuai, kalau di OSS juga keterangannya adalah Bapak direktur tersebut yang NIK-nya digunakan, berarti harusnya sudah sesuai Pak. Jadi Bapak bisa langsung chat aja di pusat bantuan Pak supaya dicekkan akunnya. Nanti akan diminta untuk melampirkan akunnya supaya dicek kendalanya di bagian mana, kenapa NIB-nya tidak terdeteksi. Kalau nomor telepon yang berbeda di NIB apakah bermasalah Pak? Misalkan yang kemarin kita masukin itu nomornya belakangnya misalkan 838. Nah, nomor telepon yang tercantum di NIB itu misalkan 856. Nah, apakah itu menjadi kendala Pak? Harusnya enggak kok Pak, yang menjadi identifier adalah NIB.
Kalau transaksi di bawah 2 juta di instansi pemerintah tidak ada PPN 11%, itu ngaturnya di mana ya? Nanti akan otomatis harusnya Bu, kalau memang 2 juta tidak pakai PPN pada saat di invoice dan pembayarannya itu akan tidak pakai PPN harusnya sih. Kalau Mbak Udin ya, gitu. Itu seharusnya tidak perlu diatur. Tapi kalau atau memang tergantung produknya sih, Ibu. Kalau memang produknya adalah produk yang ada PPN-nya, silahkan langsung pilih pada saat upload produk, pilih PPN yang 11%. Itu. Iya, halo Pak. Iya Pak. Keterangannya data tidak ditemukan. Silakan cek kembali NIB Anda. Nah, harusnya kalau data tidak ditemukan itu berarti NIK-nya nggak sesuai Pak sebenarnya. Itu harus dicek di bagian sistem sih Bapak. Soalnya kan, nah Bapak sudah pasti benar ya Pak ya, kalau akunnya adalah akun direkturnya dan direkturnya adalah orang yang NIK-nya terdaftar di NIB. Ya, sudah Pak. Oke. Kalau begitu silahkan lapor ke pusat bantuan Pak untuk cek kendalanya. Soalnya harusnya sudah benar. Kalau data tidak ditemukan itu harusnya adalah NIK atau akun NIK yang digunakan untuk memasukkan NIB itu berarti bukan akunnya si direktur biasanya. Oke. Itu harusnya sudah pakai akunnya direktur juga kan Pak? Iya, sudah Pak. Berarti itu sudah harus dilaporkan ke pusat bantuan tuh supaya dicek melalui sistemnya. Pusat bantuan ada buat tiket gitu atau gimana Pak? Sebenarnya ada 3 cara Pak. Kalau mau keluhan ini di pusat bantuan bisa buat tiket di sini, ya di bagian sini, atau langsung chat ini atau call center 144 atau chat di WhatsApp 0811557709. Oke. Iya, kita sih udah WhatsApp sih Pak ke sana. Cuman disuruh menunggu Pak. Oh iya, berarti akan masuk antrian. Kalau disuruh menunggu nanti akan langsung dibalas secepatnya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, nanti langsung saya hubungi deh call centernya. Bantu Pak Ong. Siap Pak. Nama Next Teknologi Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Om. Siap. Nah, mungkin ya Bapak Ibu harus dicek secara benar dulu di OSS apakah memang benar NIK-nya. Kalau memang mau dicek dulu Bapak Ibu ya di OSS itu, yang karena kan ini kita NIB pada saat Bapak Ibu memasukkan NIB ini kita sudah langsung terintegrasi dengan OSS. Jadi kalau memang di OSS tidak membaca NIK-nya Bapak Ibu sebagai pemilik dari NIB yang Bapak Ibu masukkan, berarti itu akan langsung statusnya NIB tidak ditemukan harusnya. Gitu. Mas Ongki, kalau masuk ke Inaprok, apakah otomatis dari akun LKPP yang ada? Maksudnya tidak langsung Bu, Ibu harus bikin akun dulu nih. Ibu harus bikin akun dulu. Ibu bikin akun dulu di sini, daftar di sini, bikin akun baru Bu jadinya Bu, bikin akun sosmed baru jadinya. Bapak maksudnya Pak Faisal. Nah, Bapak harus bikin akun dulu dan ikuti semua panduan yang ada di sini Pak, panduan pengguna. Jadi panduan penyedia, terus Bapak Ibu ini manajemen akun terpusat ini bikin akun Inaprok namanya Pak. Gitu. Kalau Pak Husen, kalau pengiriman yang sudah dipilih kurir penyedia, tapi ketika kirim barang pakai kurir trivial atau kurir selain yang tercantum di sistem itu bagaimana? Nah itu tetap secara sistem itu akan jadi kurir penyedia Pak. Itu jadi memang itu jadi tanggung jawabnya kurir penyedia kalau ada apa-apa. Maka dari itu kalau memang Bapak Ibu tidak memiliki kurir penyedia, mending kurir penyedianya dinonaktifkan dan manfaatkan saja jasa pengiriman yang sudah ada. Tuh. Maaf Pak, kemarin saya hubungi ke nomor 144 tidak bisa. Oke, nanti coba saya cek dulu ya Pak CV Arjuna Jaya. Oke. Rekaman ini sebenarnya sama aja kok Bapak Ibu yang untuk sampaikan ada di panduan pengguna semuanya kok gitu.
Oke, sudah terjawab Pak. Kalau pembeli telah melakukan pembayaran, apakah kami bisa mendapatkan bukti potong pajak dari pembeli? Karena kami butuh untuk lapor pajak. Nah, Bapak Ibu, bukti potong itu bisa sebenarnya kami sudah melakukan kerjasama dengan DJP sih harusnya. Ini Bapak Ibu bisa cek di sini. Sini mana sih pembayaran tuh? Nah, di sini Bapak Ibu bisa cari di bagian dokumen penagihan. Ini nomor invoice. Bentar Bapak Ibu, ini invoice-nya kok mengarah ke situ. Sorry. Coba cari yang lain. Nah, ini akun latihan soalnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silahkan cek di bagian sini invoice-nya. Nanti harusnya ini sudah bisa digunakan sebagai mana ya yang tadi ya tuh ya. Ada nanti keterangan bahwa pemotongan PPh dan PPN-nya nih Pak. Ini kayak gini. Nah, harusnya sudah bisa digunakan sebagai untuk dokumen pelaporan pajaknya Bapak Ibu. Seperti itu, karena invoice ini sudah disetarakan sebagai faktur pajak juga Bapak Ibu. Seperti itu. Terus Mas, saya kan biasa ikut lelang LPSE, apakah saya registrasi ulang? Iya Pak Anton, ini harus registrasi ulang. Semua sistem yang ada di SPSE harus registrasi ulang. Gitu. Kalau tidak registrasi ulang sesuai petunjuk LKPP ini, apakah kami tidak bisa ikut masuk di lelang SPS? Iya Pak. Jadi kan nantinya semua baik itu e-tender, lelang dan sebagainya, semua akan berpusat satu pintu di akun Inaprok. Jadi kalau Bapak tidak punya akun Inaprok, semua orang bertransaksi, melakukan lelang, tender dan sebagainya di akun Inaprok, terus Bapak gimana dong? Ya bisa masuk dong, gitu. Nggak bisa ikutan dong. Jadi Bapak Ibu harus registrasi ulang supaya bisa ikutan, seperti itu. Mas, login Inaprok di website apa ya? Oke, Bapak Ibu, login Inaprok. Ini sudah dikirim ya Bapak Ibu sama timnya Ongki, ada akun.inaprok.id. Kalau mau tahu caranya registrasi, silahkan langsung masuk ke link pusat bantuan di bantuan.inaprok.id. Gitu Bapak Ibu, semuanya sudah ada di sini. Jadi silahkan baca dengan seksama, ikuti panduannya, dan berpartisipasi, dan tayangkan produknya. Udah kayak iklan pemerintah aja nih Ongki nih. Oke Bapak Ibu semuanya, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Wih, udah hampir 100 orang nih. Lumayan juga hari ini. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, nanti timnya Ongki akan share form untuk umpan balik atau feedback dari Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya masukan terkait proses penyampaian materinya Ongki, ataupun Bapak Ibu ada masukan terkait sistem yang ada di Katal versi 6 ini. Mas Ongki, kami butuh ini. Mas Ongki, boleh nggak kita diadakan seperti ini, misalnya sistemnya seperti ini kayaknya lebih bagus. Mas Ongki, kayaknya saya lebih suka ya kalau ada seperti ini, boleh nggak? Nanti Bapak Ibu silahkan masukkan masukannya, kasih masukannya ke dalam form feedback ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu lakukan isi formnya, nanti akan menjadi pertimbangan bagi kami untuk pengembangan selanjutnya. Seperti itu. Pak, apakah perusahaan yang belum ada di katalog versi 5 bisa mendaftar di Vietnam? Sebenarnya untuk saat ini kan V6 ini masih piloting ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kami memang mengundang perusahaan-perusahaan atau Bapak Ibu ini yang memang sudah masuk ke list untuk menjadi penyedia yang akan masuk ke tahap awal untuk katalog versi 6. Jadi nanti kalau sudah launching semua, baru akan terbuka ke semua penyedia yang ada di Indonesia. Itu kan sebenarnya kan dari seluruh sistem SPSE yang ada lebih dari 600 ribuan penyedia yang sudah ada datanya untuk masuk. Tapi untuk piloting ini kami
hanya dulu yang tidak lebih dari 30.000 untuk dibantu di awal. Setelah itu kalau sudah bagus semua sistemnya, kita akan langsung publish ke semuanya dan bisa langsung berpartisipasi secara massal. Seperti itu. Oke. Oh ya Bapak Ibu, untuk yang kode TPN nanti lagi Ongki tanyakan ya untuk dari tim polisinya Ongki supaya bisa Bapak Ibu dibantu untuk pelaporannya ya, pelaporan ke pajaknya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau materi ini nanti di-share nggak di-share Pak, soalnya sama aja. Bapak Ibu bisa langsung akses di bagian panduan pengguna, itu isinya sama aja yang Ongki share tadi kok. Gitu. Saya sudah melakukan pengaturan pengiriman tapi masih belum muncul juga Pak produk yang terintegrasi dari V5. Apakah masih butuh waktu untuk ya Pak? Jadi sebenarnya Bapak untuk dari tim kami kan sebenarnya banyak banget ya Pak yang mau dipindahkan dari V5 ke V6 dan itu proses perpindahannya bertahap Bapak Ibu. Jadi memang misalnya hari ini Bapak Ibu sudah kami dapat notifikasi kalau Bapak Ibu sudah berhasil bikin akses, bikin registrasi akses, berarti nanti akan menunggu beberapa saat untuk bisa tim kami melakukan perpindahan dulu. Jadi harus diantri dulu, kalau sudah terkumpul semua baru dipindahkan secara massal. Seperti itu. Jadi memang mohon ditunggu saja dan dicek secara berkala ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Amin. Dan bisa sama-sama berkembang bisnisnya melalui partisipasi di katalog versi 6 bersama LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pemerintah. Oke, Ongki dan tim mohon undur diri Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.